Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat malam, Shalom. Kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah rumah tangga pada malam hari ini, Rabu 23 September 2020. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar kepada kita. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa pembukaan ibadah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur atas setiap penyertaan dan kasih Bapa di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah rumah tangga. Biarlah ibadah rumah tangga yang akan terlaksana ini Bapa senantiasa menyertainya dari awal sampai akhir. Bapa memberkati bagi setiap pelayan yang ikut mendukung dalam ibadah malam hari ini. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, mari kita membuka Kitab Mazmur pasal 88 ayat 14 sampai dengan 19. Kitab Mazmur pasal 88 ayat 14 sampai dengan 19. Mari kita bermasmur. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan kepadamu pagi doaku datang kepadamu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kusembunyikan wajahmu daripadamu. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian, daripadamu aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambungkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, sumber segala kehidupan kami. Di malam hari ini kembali kami sebagai anak-anak-Mu diperkenankan untuk berkumpul bersama dengan keluarga yang kami cintai, mendirikan dan menaikkan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Dan bahkan di malam hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk mengetahui isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang sebentar kami akan baca dan renungkan bersama. Oleh karena itu Bapa, dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami sungguh membutuhkan pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar supaya hati, pikiran, perasaan, dan kehidupan kami tertuju hanya kepada kebenaran firman-Mu, dan kami bisa mengerti, memahami, bahkan dimampukan untuk mewujud nyatakan firman-Mu itu dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk belajar kembali firman Tuhan. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan membaca bersama. Bacaan kitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 40. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Kita akan membacanya secara bermasmur. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mazmur 40 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Aku mengabarkan keadilan, bahkan tidak kutahan bibirku. Keadilan tidaklah disembunyikan dalam hatiku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripada. Sebab malapetaka mengepung aku. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepala. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Biarlah mendapat malu dan bersiku-siku. Biarlah mundur dan kena noda. Biarlah terdiam karena malu. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu. Aku ini sengsara dan miskin. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa perasaan Anda ketika berada dalam keadaan terjepit karena kesulitan hidup, lalu datanglah pertolongan dari seseorang? Tentu pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat melegakan, kan? Pastinya Anda dan saya sangat berterima kasih terhadap orang yang menolong kita itu. Anda mungkin akan bersedia melakukan apapun untuk membalas
Demikian juga saudara, perasaan yang sama juga diungkapkan oleh Daud terhadap Tuhan. Mazmur ini adalah ungkapan hati Raja Daud atas keselamatan yang telah dinyatakan oleh Tuhan atas hidupnya. Kalau saudara membaca mulai ayat yang pertama ya sampai dengan ayat yang ke-18, kalau mulai membaca dari awal, saudara akan menemukan apa kira-kira yang menjadi latar belakang ungkapan syukur, ungkapan terima kasih Daud atas keselamatan yang ia peroleh dari Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya membaca mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, Bapak Saudara, di sana menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan dirinya dari kehancuran dan menegakkan kembali hidupnya. Lalu kalau saudara membaca ayat yang terakhir, ya ayat 18, di sana juga melukiskan bahwa meski Daud miskin dan sengsara, namun Allah tetap memperhatikan dan menolongnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami dan merasakan bahwa penderitaan sehebat apapun, Tuhan Allah selalu menjadi penolongnya dalam kesesakan. Oleh karena itu, Daud memanjatkan syukur dan puji-pujiannya kepada Allah yang telah menyelamatkan dirinya. Itu tertuang di dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ke-6. Demikian juga kalau kita membaca ayat yang selanjutnya, ayat 7 hingga ayat yang ke-9, ayat 10 dan ayat yang ke-11, kita akan melihat respon si pemazmur. Ya, bukan hanya itu saja. Sebagai respon atas pertolongan Tuhan yang luar biasa ia rasakan dan alami dalam hidupnya, Bapak Saudara, Daud bersedia bahkan suka melakukan kehendak Tuhan. Itu tertuang dalam ayat yang ke-9. Ya, respon rasa syukurnya bukan dia ungkapkan lewat nyanyian, ya, lewat pujian saja, tetapi ia ungkapkan dari ayat yang ke-9 kita menemukan di sana informasi bahwa sebagai rasa syukurnya Daud bersedia bahkan senang melakukan kehendak Allah. Karena ia sadar, Bapak Saudara, bahwa ketaatan kepada Tuhan jauh lebih berharga dibandingkan kurban persembahan dalam bentuk jasmani. Itu dia sadari. Itu bisa kita baca dari ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain ketaatan, Daud juga bersukacita untuk mengabarkan karya Tuhan kepada orang lain. Nah, bacaan kita tadi itu ayat 10. Respon yang pertama tadi apa? Respon yang pertama, Daud menaikkan puji-pujian kepada Tuhan lewat nyanyian syukur. Yang kedua, Daud bersedia bahkan sukacita melakukan kehendak Tuhan, ya, tidak keberatan sama sekali. Dan yang ketiga, sebagai respon atas pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, Daud bersedia mengabarkan tentang karya Tuhan kepada orang lain, bersaksi, gitu ya pendeknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur, taat, dan memberitakan ketiga hal ini menjadi respon pemazmur atas pertolongan dan karya Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya untuk saudara dan saya, apakah respon yang sama juga kita tunjukkan kepada Tuhan, Sang Penolong kita, Juru Selamat kita, pemelihara kehidupan kita, sumber berkat dalam hidup kita, yang memberikan kehidupan kepada kita hingga hari ini? Apakah ketiga respon itu, bersyukur, taat, bersedia menjadi saksi, ketiga hal itu juga menjadi
dan saya berharap kita semua juga merespon hal yang sama seperti Daud. Mari Bapak Saudara, kebaikan Tuhan terlalu besar buat kita. Respon itu dalam sikap iman kita yang semakin hari semakin merendah, semakin hari semakin mau dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di malam hari ini yang kembali boleh mengajar kami bagaimana kami hidup merespon atas apa yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan baik, Tuhan selalu baik kepada kami anak-anaknya. Oleh karena itu Tuhan tetaplah bersabar kepada kami. Jikalau respon kami ternyata jauh dari apa yang dinampakkan oleh Mazmur dalam bacaan malam hari ini, ajar kami Bapak untuk belajar dari Daud sang pemazmur yang mengajar kami dalam Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat 18 yang tadi kami baca, untuk senantiasa merespon atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dalam sikap hati yang senantiasa bersyukur dalam segala hal, dalam respon kami yang senantiasa support bahkan bersedia untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahkan respon kami juga untuk menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Ajar kami Bapa untuk bisa membagi rasa sukacita itu kepada orang lain, sehingga hidup kami adalah hidup yang menjadi berkat dan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih untuk ibadah di malam hari ini. Terima kasih Tuhan boleh mengajar kami tentang bagaimana kami harus menjalani hidup sebagai anak Tuhan. Terima kasih untuk semua para pelayan yang boleh melayani bersama dengan hamba di malam hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Joko melayani sebagai liturgos hamba-Mu, presbitermu, berkati ia bersama dengan keluarga, berkati dalam pergumulan pribadi, berkati juga Naomi yang setia di bidang info untuk mengambil gambar video yang ada di setiap ibadah yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat GBB Barahaya. Berkati Pak Bambang sebagai organis, berkati juga Ibu Serpara sebagai manual, berkati setiap orang yang berjelah untuk bisa menyelenggarakan pelayanan di malam hari ini, bahkan pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Biarlah kami bersama-sama bergandengan tangan, bersatu hati untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami layani. Tuhan berkati dan lawan seluruh jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan ibadah pada malam hari ini, yang ikut bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Biarlah mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan, haus mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami lewat firman hidup. Kami juga berdoa untuk mereka jemaat-Mu yang belum berkesempatan untuk mengikuti ibadah keluarga yang dilaksanakan pada setiap hari Rabu di rumah masing-masing. Biar di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas mereka senantiasa ingat akan Tuhan, ingat indahnya persekutuan dan indahnya kebersamaan bersama dengan keluarga yang kami cintai di dalam Tuhan. Kami berdoa dan mendoakan untuk pandemi COVID-19 ini Bapak. Kami masih menaruh pengharapan kepada Engkau, Allah yang penuh kuasa atas hidup dan kehidupan dunia ini. Biarlah Engkau senantiasa menolong kami, melindungi kami semua
berjerih lelah meninggalkan keluarganya untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Mari Bapak, Engkau juga memberkati mereka, lindungilah mereka, hibur dan kuatkanlah mereka senantiasa Bapak, sehingga mereka boleh terus bersukacita melayani setiap pasien COVID-19 ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, inilah doa dan sembahyang kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, sukacita kami, pergumulan kesedihan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup juru selamat kami, yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan persembahan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapa atas kasih dan anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Lewat ungkapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan terkhusus di gereja Batrahaya. Mari Bapa memberkati persembahan kami, mengkuduskan sehingga persembahan ini berguna bagi perkembangan pelayanan di gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita, jadilah saksi dan berkat Tuhan dimanapun kita berada. Kita menyanyi setia. Setia
Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pertolongan di dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai dan memberkati seluruh jemaat Tuhan GBB Batrahaya Batu Aji Batam bersama dengan keluarga dan sanak saudara dimanapun mereka berada, dari sekarang sampai kekal selama-lamanya.